sekarang. Boleh. Ini saatnya. Boleh, Pak. Rasanya kayak paus kalau di Vatikan menyiarkan kabar dan pesan istimewa. Seperti itulah rasanya sekarang ini. Padahal ini hanya pendeta Timo aja dari Buchenau dekat kota Marburg. Jadi bukan Marburg tapi Marburg tempatnya. Jadi kita pertama-tama kami sampaikan salam walaupun cuaca dingin, salam sehangat-hangatnya, salam Advent dari kami. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah datang menjadi keselamatan bagi kita semua. Buat teman-teman di Perki, Kassel, dan Hersfeld, dan di mana saja, dan pun mereka yang dekat dan mereka yang jauh, saudara-saudari seiman. Kita sudah menjelang ujung tahun, sudah berada di bulan Desember, bahkan sudah masuk di tahun baru. Karena tahun baru gereja mulai dengan Advent pertama. Nah, suasana Corona sedang kita alami dan suasana darurat yang semakin berkepanjangan sudah berbulan-bulan ini. Dan saya hanya ada satu pesan yang berhubungan dengan Advent. Biasanya kalau masa cuti kita berjalan-jalan ke tempat lain, ya, sampai ke jauh-jauh. Dan orang Jerman sudah terkenal sebagai juara dunia para wisata dan berrekreasi ke luar negeri, kemana-mana saja. Tapi kita pun sering entah mengunjungi teman-teman atau keluarga di Indonesia, pergi ke tempat jauh. Suasana Corona ini membatasi semuanya itu. Tetapi sekaligus dalam terbatasan itu kita mengalami suatu kesempatan yang istimewa. Di mana bukan kita lagi yang mengunjungi orang lain, tetapi justru kita sendiri yang menjadi gastgeber. Apa itu gastgeber bahasa Indonesia? Yang kalau kita tuan rumah. Di mana kita yang menjadi tuan rumah, bukan hantu tapi tuan rumah untuk menyambut. Nah, dan dengan itu kita sudah semakin dekat dengan maksud, arti dan intinya istilah Advent itu. Advent berarti bahwa dalam bahasa Indonesia maksud dan arti istilah Advent adalah kedatangan. Dan justru itu yang kita merayakan selama masa Advent sebelum Natal. Kita mengingat akan kedatangan Raja Semesta Alam ke dunia ini. Mengambil rupa seorang manusia di dalam Yesus Kristus untuk mendekati kita. Saya selalu teringat akan dulu suasana kunjungan teman-teman kalau ada yang datang dari Jerman untuk mengunjungi kami di Indonesia. Kami kan waktu itu tinggalnya selama 7 tahun pertama di Sumatera Utara, itu pun agak keluar kota. Jadi kalau sudah direncanakan ada orang Jerman mau datang, sudah jelas bagi kami, itu rumahnya harus beres, harus siap supaya tamu itu bisa datang. Jadi pertama-tama dikejar tikus-tikus di dapur supaya habis. Jangan sampai stres orang bule itu. Sekaligus cicak-cicak di rumah itu jumlahnya drastis dikurangi dan diusir. Jangan sampai orang itu pusing melihat cicak di mana-mana. Lagi pula juga ular di kamar mandi dan ularan kan. Itu enggak, nanti mereka kan bosan tinggal di rumahnya ada ular di kamar mandi. Dan sekaligus juga semut-semutan, kecoak, laba-laba di tempat tidur dan di tempat-tempat lainnya di rumah itu harus beres. Kalau enggak nanti orang bule itu cepat stres kan. Enggak enak bagi orang bule kalau seperti itu. Lagi pasang kelambu supaya tidak digigit itu nyamuk-nyamukan. Itu urusan banyak sampai siap untuk mereka datang kunjungi kami ke rumah. Itu dari dulu sudah terlalu pengalaman.
Kalau saya bayangkan Raja semesta alam datang ke dunia ini di dalam Yesus Kristus. Kalau kita bayangkan Yesus itu bukan kayak alien, tapi kedatangan ke dunia ini sama bagi banyak orang pada masa ini sama anehnya. Sama anehnya. Bagi manusia duniawi tidak masuk akal. Bagaimana Raja semesta alam bisa datang ke dunia ini, mendekati kita. Tapi justru itulah rahasia Advent. Justru itulah rahasia, apalagi dalam situasi corona dan segala rintangan dan tantangan yang kita alami selama situasinya seperti ini. Justru dalam situasi seperti itu, Raja semesta alam telah berjanji datang ke dalam hidup kita. Datang juga ke dalam suasana yang kita alami sekarang ini, dalam situasi yang sekarang ini. Nah, bagaimana kita siapkan? Bagaimana kita sediakan tempat kita, rumah kita untuk tamu istimewa itu? Ada Mazmur Advent, yaitu Mazmur 24. Dan dalam Mazmur itu antara lain disebut, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Demikianlah bunyi Mazmur Advent. Dan itulah sekaligus moto bagi kita. Supaya kita siapkan, kita buka pintu. Maksudnya dalam hal ini pintu hati kita. Menyediakan tempat bagi Tuhan supaya dia masuk. Dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam pembicaraan kita, dalam komunikasi kita dengan teman-teman kita. Dan juga dalam cara kita membagikan dan mengutamakan waktu kita. Apa yang kita lakukan sepanjang hari. Supaya kita sediakan waktu bagi Tuhan, di mana kita teringat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita teringat betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam Yesus Kristus. Kalau paginya bangun misalnya, sediakan waktu bagi Tuhan untuk semakin bersadar akan kebaikan Tuhan di hidup kita. Kalau siang, misalnya sebelum makan siang, coba Tito tunjukkan sebentar meja kita yang memang belum siap, karena Manuela belum siap masak capcay siang hari ini, tapi coba bayangkan, kita makan di rumah, tapi sebelumnya kita undang Tuhan Yesus, hadirlah sebagai Raja dalam hidup saya. Dan terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup saya, di mana boleh saya menikmati makanan yang enak ini. Ada begitu banyak hal yang dapat kita syukuri setiap hari. Makanan, pakaian, rumah, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Begitu banyak hal yang dapat kita syukuri bagi Tuhan. Nah, demikian juga kalau malam kita tidur, kembali kita ingat dan kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekaligus juga firman Tuhan yang kita renungkan. Saya tahu karena Tito sudah semakin, kalau dia matanya sudah begini, saya tahu ini sudah terlalu panjang bicaranya, maka saya harus cepat, saya harus berakhiri renungan yang namanya singkat, tapi sudah tidak singkat lagi, maaf ya. Tapi kebetulan ada sebuah lagu Advent, dan itu sudah kuno lagunya, lagu Advent, dan saya hanya bacakan satu ayat dari lagu Advent itu. Lagu Advent itu judulnya adalah dalam bahasa Jerman, Macht hoch die Tür. Kayak Mazmur kita tadi, bukalah pintu. Dan dalam lagu itu pada ayat terakhir disebut demikian. Dan saya mohon supaya sekaligus juga kita ucapkan ayat tersebut itu sebagai doa. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ.
meins Herzens Tür dir offen ist. Zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint. Dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen. Dan sekaligus saya mohon maaf sebesar-besarnya karena seperti sudah terdengar, apalagi selama 6 tahun di Swiss, bahasa Indonesia saya sudah makin tipis. Mohon maaf sebesar-besarnya, tapi saya yakin dan percaya penuh Tuhan akan menerjemahkan. Masuk ke dalam hidup kau.